Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan solusi dari dosa manusia. Tadi kita sudah pelajari awali konsep keselamatan, itu adalah keselamatan. Ada 12 konsep keselamatan yang harus kita pahami. Yang kedua, selain konsep pilihan adalah konsep pengganti, ya, konsep pengganti. Apa pengertian dari konsep pengganti? Itu definisinya dari konsep pengganti adalah kematian Yesus Kristus sebagai ganti manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Jadi konsep pengganti ini dapat dijabarkan dalam kata depan bahasa Yunani, yaitu dengan kata huper, ya huper, dan juga kata anti. Jadi perhatikan di sini, maksudnya adalah Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus yang menggantikan manusia berdosa. Ya, yang menggantikan manusia berdosa itu adalah Yesus Kristus yang menggantikannya. Melalui apa? Datang dirinya, menyerahkan dirinya, ya mati di kayu salib. Dia harus mati menjadi korban. Ya, itu dengan katakan huper, menggantikan manusia. Seharusnya kita lah yang dihukum, seharusnya kita lah yang disalibkan. Ya, seharusnya kita dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa kita, tetapi karena kasih Tuhan, karena pilihan Tuhan, dan Tuhan menggantikan kita, ya menggantikan kita. Yesus menggantikan kita, ya menggantikan kita. Nah, coba kita perhatikan seterusnya, ya. Ada beberapa teori, ya, ada beberapa teori yang salah tentang kematian Yesus. Ada beberapa teori yang salah tentang kematian Yesus. Kalau tadi dikatakan kematian Yesus di kayu salib adalah menggantikan orang berdosa supaya diselamatkan, dibebaskan dari murka Allah, ya murka Allah, ya. Nah, tapi ada juga pemahaman yang tentang teori ya teori kematian Yesus ada yang salah, ada yang keliru. Misalnya gini, ada satu marturial teori, ya marturial teori atau teori mati syahid, mati syahid. Jadi adanya unsur paksaan yang didalangi oleh ajarannya yang tinggi dan hidupnya yang saleh. Jadi Yesus itu hanya mati syahid. Ya mati syahid. Ada yang mendalanginya, maka memaksanya untuk mati. Dipaksa oleh tentara Romawi untuk dia mati. Dipaksa oleh orang-orang Farisi ahli Taurat untuk mati. Syukurlah ada Yudas Iskariot. Kalau nggak ada Yudas Iskariot, Yesus barangkali tidak mati. Nah, coba berpikir ya, kalau nggak ada Yudas Iskariot, seharusnya kita bersyukur dengan ada Yudas Iskariot itu. Mengapa? Dialah yang mengantarkan kematian Yesus, yang menyerahkan kepada tentara Romawi, prajurit Romawi. Coba nggak diserahkan, Yesus sudah mati. Kan? Nah, gimana coba? Kalau logika manusia yang dipakai, oh iya betul juga ya. Coba nggak ada Yudas Iskariot, coba nggak ada tentara Romawi yang menyelipkan dia, nggak mati-mati dia, hidup aja terus. Nah, ini akan bertentangan sekali dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Apa dikatakan oleh para nabi Perjanjian Lama bahwa Yesus itu akan lahir di Bethlehem. Dia akan menyampaikan apa menjadi misinya. Yesus itu akan mati, akan menderita, akan disesah, akan disalibkan, bahkan akan dibangkitkan. Ini sudah jauh sebelumnya, sudah dikatakan, sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, jauh sebelum Yesus berinkarnasi, jauh sebelum para nabi datang, jauh sebelum prajurit-prajurit datang. Inilah yang tidak ada mengerti orang-orang yang menyelipkan Yesus, bahwa mereka sedang menjalankan rencana Allah. Jadi bukan memaksa Yesus mati. Maka kita bersyukur loh tentara Romawi itu membunuh Yesus sehingga dia mati supaya kita diselamatkan. Ini pemahaman yang keliru. Ya, ini harusnya tentang Yohanes 10 ayat 18 berkata. Ya, coba dibaca Yohanes 10 ayat yang ke-18. Minta tolong siapa yang membaca silakan. Ada yang bantu saya baca? Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Perhatikan baik-baik ayat ini, kita pahami. Yesus katakan tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku, dikata aku memberikan menurut kehendakku. Jadi bukan dipaksa, ya kan? Aku memberikan diri untuk menderita, ya, disiksa, ya, harus berdarah-darah, harus disalib dan yang lain semuanya, diejek, dihina. Aku melakukan itu bukan karena dipaksa, tapi karena aku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Dia bukan saja manusia, Yesus bukan saja manusia, tapi juga Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan mau menggunakan kuasanya pada saat itu, mudah sekali tentara Romawi pada saat itu dibinasakan. Yudas Iskariot mudah sekali dia akan di-stop oleh Tuhan dengan kuasanya itu. Jangan lakukan itu. Yudas Iskariot, Tuhan larang nggak? Jangan lakukan itu. Hanya diceritakan, di antara kalian ada yang menjadi pengkhianat. Bahkan termasuk Yudas, sebelum ayam berkokok, ada nanti di antara kalian menyangkal aku. Bahkan ada di antara kalian akan menyerahkan aku kepada prajurit-prajurit, para orang Farisi. Tuhan dikatakan, hey Petrus, gitu. Enggak, hey Yudas, jangan lakukan itu. Enggak ada kan kata-kata seperti itu. Jangan kau lakukan itu. Enggak ada larangan. Enggak ada perintah seperti itu. Baca dalam Alkitab. Enggak ada. Ya kan? Artinya apa? Dia menuruti semua itu dengan kehendaknya sendiri. Karena itulah misi yang Tuhan utus dia ke Bapak utus dia ke dunia. Harus taat sampai mati di kayu salib. Itulah dikatakan dalam Filipi 2. Ya, Filipi 2 kalau kita baca ayat ke-9 sampai ke-10. Ya. Nah, coba kita baca dulu Filipi mulai kata Filipi. Tolong kita baca. Jadi tidak ada pemaksaan, bahkan pemaksaan dari Bapa pun tidak ada, karena ada ajaran sekarang ini, ya, itu dipaksa oleh Bapa supaya dia mati, dibunuh, ditelanjangi, bahkan dibunuh oleh Bapa. Tidak, Yesus sendiri katakan, aku memberikan menurut kehendakku, kerelaanku, bukan karena dipaksa. Ya, berarti teori marturial, teori ini adalah teori yang keliru, yang salah, sesat. Kita harus tolak. Ya, coba baca dulu Filipi tadi. Kita tolong baca Filipi. Filipi 2 ayat 10. Mulai dari ayat 10. Ya, silakan. Ya. Yuk, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Belum. Sebelum ayat itu, coba itu. Sampai taat mati di kayu salib itu. Ya, ayat yang ke-8 kali atau mulai dari ke-7. 7. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi klimaksnya itu sampai mati di kayu salib. Mengapa sampai dia bisa mati di kayu salib? Sekali lagi bukan karena dipaksa, karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Ketaatan itu ditujukan dengan apa? Mau jadi manusia, mau jadi hamba, dia rendah hati. Itu. Berarti tidak ada paksaan di situ. Ada kata mengosongkan diri, kenosis. Kenosis itu juga jangan sampai disalah tafsirkan. Kata kenosis. Ya, kata kenosis itu artinya apa? Ada orang yang tafsirkan Tuhan melepaskan ketuhanannya supaya dia bisa mati. Ya kan? Ya, Tuhan rela meninggalkan ketuhanannya supaya dia mati. Itu juga keliru tafsiran itu. Tafsiran yang baik yang benar adalah dengan rela tidak menggunakan keilahiannya, dengan rela tidak menggunakannya, dia menahan diri demi keselamatan misinya manusia diselamatkan. Dia dengan rela tidak menggunakannya, artinya keilahian itu ada tetap melekat kepada Yesus karena keilahian itu sudah ada sebelum dia berinkarnasi. Dengan rela tidak menggunakannya supaya dia bisa mati. Itu. Dia harus menjadi manusia dengan rela tidak menggunakan keilahiannya supaya dia bisa mati. Kalau dia tidak rela menggunakan, maka dia tidak akan pernah bisa mati, ya kan? Nah itu demi misinya, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Oke? Jadi kita harus menolak ajaran mengatakan seolah-olah Yesus mati syahid. Ya? Tidak, Yesus tidak mati syahid. Oke? Oke, ada lagi yang kedua, the moral influence theory, ya.
Artinya apa? Kita perhatikan di sini adalah disebut dengan atau teori pengaruh moral. Teori pengaruh moral adalah kematian Yesus hanya suatu tanda simpati Allah terhadap manusia yang berdosa, hanya sebatas teladan yang ditentang dalam, ini perhatikan, ini ditentang dalam Yohanes 1:18 dan juga dalam Korintus 5:21. Maksudnya di sini kematian Yesus itu, pengorbanan Yesus itu hanya suatu simpati dari Tuhan kepada manusia, yaitu menunjukkan apa? Keteladanan. Hanya menunjukkan keteladanan. Moralnya dia, moral yang mau berkorban, menyerahkan dirinya demi baik kebaikannya kepada manusia, demi kasihnya kepada manusia. Jadi hanya perhitungannya moral. Ini tentu juga keliru dan salah, ya. Ya, teori pengaruh moral ini juga kita harus tolak. Bukan Tuhan lakukan itu hanya karena rasa, supaya menunjukkan rasa simpatinya kepada manusia. Bukan. Ya, bukan. Atau menunjukkan keteladanan kepada manusia. Maka kita baca Yohanes 1:18. Yohanes 1:18. Coba kita baca Yohanes 1:18. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Minta tolong, ada yang bantu saya untuk baca. Ini kan? Iya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyelamatkannya. Menyatakannya. Menyatakannya. Ya, perhatikan ya. Ketika Yesus datang ke dunia ini bukan saja untuk menunjukkan simpati, tapi dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Manusia ini tidak satu orang pun pernah melihat Allah. Lalu bagaimana kita bisa melihat Allah itu? Kita melihat Allah itu ada, yaitu dengan Yesus menyatakan dirinya. Kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah. Kita mengenal Yesus dengan benar, maka kita mengenal Allah yang benar. Jadi kalau mau mengenal Yesus dengan benar, ya, kenallah Yesus yang telah menyatakan diri itu, bukan sekadar untuk menunjukkan simpatinya, bukan. Tapi memang dia ingin menyatakan dirinya kepada manusia bahwa dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kasih, yang ingin menyelamatkan manusia. Coba baca lagi 2 Korintus 5:21. 2 Korintus 5:21. 5 ayatnya yang ke-21. Dan 2 lihat. Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, lagi-lagi dengan ayat ini kita lihat Yesus datang untuk menyatakan dirinya, bukan untuk hanya sekedar menunjukkan teladan. Dia mati di kayu salib bukan untuk membuat simpati, tetapi memang adalah untuk misi penyelamatan manusia berdosa. Ya, dikatakan menjadi dosa karena kita. Ya, hati-hati juga menafsirkan ini. Jangan sampai dikatakan karena kita Yesus jadi berdosa. Tidak, artinya menanggung dosa kita. Ya, menanggung dosa kita. Supaya dalam Dia, dalam Kristus kita dibenarkan. Tujuan misinya adalah orang berdosa supaya dibenarkan. Supaya diselamatkan. Nah, inilah konsep pengganti. Jadi Yesus menggantikan kita manusia berdosa supaya kita diselamatkan. Ya, supaya kita diselamatkan. Tadi itu sangat jelas ya. Oke, nah ini penting. Kita sudah baca tadi kitab Yohanes 1:18 dan 2 Korintus 5:21. Nah, kita lihat lagi ya. Ada lagi the identification coba kita lihat di sini. The teori ya, teori. Jadi teori identifikasi. Teori identifikasi. Ya. Adalah pengertiannya Pak, adalah seolah-olah Allah diharuskan menerima pertobatan yang diwakili oleh satu orang, yaitu Yesus. Ini perhatikan ini. Ini adalah teori identifikasi. Adalah seolah-olah Allah diharuskan menerima pertobatan, yang diwakili oleh siapa? Satu orang, Yesus. Ini perhatikan. Jadi ini ya. Jadi Yesus ini menjadi korban untuk pertobatan. Memaksa orang untuk bertobat dengan Yesus, gitu kan? Ini identifikasinya. Nah, ini ini juga bertentangan ya dengan ajaran dari Alkitab. Ya. Jadi bukan untuk itu. Yesus datang sebagai pengganti. Dia untuk mati, bukan untuk itu. Ya. Coba kita lihat dalam Roma 10:9. Ya. Ini tentang dalam Roma 10:9.
Silakan baca. Silakan, kita tolong. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi kita perhatikan teori ya, pengaruh atau teori ini kita perhatikan kalau kita baca ayat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bukan sekedar menunjukkan teladan, tetapi adalah untuk keselamatan manusia berdosa. Jadi Dia mati menggantikan manusia supaya kita diselamatkan. Dia dibangkitkan supaya kita diselamatkan. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya menunjukkan suatu identifikasi, bukan, tetapi adalah untuk keselamatan manusia supaya orang yang mati di dalam dosa itu diselamatkan. Ya, nah itu. Jadi kita tolak juga teori ini. Oke, baru kita perhatikan lagi selanjutnya. Oke, teori rektor atau pemerintah, ya. Teori rektor atau pemerintah yaitu mengakui nilai objek kematian Kristus. Nah, pengakuannya bagaimana? Ini. Jadi mengakui kematian, memang Yesus mati. Dia objektif mengakui kematiannya. Ya, kemudian ada lagi teori-teori yaitu tebusan kepada setan. Allah memuaskan hati setan dengan harga tebusan. Ini anak. Jadi begini. Jadi kepada siapa? Kematian Yesus menebus kepada siapa? Ada mengatakan menebus kepada setan. Waduh, siapa setan kan gitu? Kau ditebus dari setan gitu. Ini teorinya nih. Jadi Yesus menggantikan manusia mati di kayu salib untuk menebus manusia. Menebus manusia. Ditebus dari siapa? Ada yang memahami mengatakan ditebus dari setan. Ditebus dari setan. Apakah demikian? Tentu juga ini keliru. Salah ya. Tuhan tidak menebus, Yesus tidak menebus manusia, menggantikan manusia mati di kayu salib dari setan. Coba kita buka Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Silakan. Oke, ya. Silakan. Yang sudah ketemu silakan. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Perhatikan, anak-anak darah itu maksudnya dan daging, kita ini manusia. Dia mau sama seperti manusia. Artinya dia manusia yang datang ke dunia ini. Firman yang hidup itu dia mau sama jadi manusia dan akhirnya harus dia mati di kayu salib. Jadi kematiannya di kayu salib dikatakan supaya kematiannya di kayu salib yaitu apa? Memusnahkan dia. Memusnahkan siapa? Memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Justru untuk apa kematian Yesus itu bukan menebus dari setan. Ya, bukan. Tetapi justru apa? Karena dengan kematian Yesus itu justru tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Maka dikatakan iblis itu tidak berkuasa. Ya, tidak berkuasa setelah Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan namanya maut, ya, yang mengalahkan maut. Itu, ya. Jadi teori ini kita tolak, ya, teori ini kita tolak, tidak sesuai dengan Alkitab. Oke. Nah, oke, jadi kita perhatikan lagi yang teori yang terakhir, teori yang ke-6. Ya, teori simbol ataupun mitos. Ya. Itu apa? Kematian Kristus itu hanya simbol dari tentang kebenaran atau kenyataan pengalaman manusia. Itu hanya simbol, bukan yang sesungguhnya. Ya, bukan yang sebenarnya, itu hanya suatu simbol saja, simbol bagaimana seorang mempertahankan kebenaran. Ya kan? Itu hanya suatu pengalaman dari seorang yang menyatakan kebenaran. Ini benar atau tidak? Ini harus kita tolak atau kita terima. Ya. Kalau kematian Yesus itu di kayu salib hanya sebagai simbol.
Hah? Hanya sebagai simbol. Atau itu memang adalah kenyataan yang Tuhan harus kerjakan, Tuhan lakukan demi penyelamatan manusia. Itu bukan simbol, ya. Oke, itu bukan simbol, tetapi itulah kenyataan yang Tuhan berikan. Oke, ini waktu kita sudah habis, masih ke konsep yang ketiga. Dan yang saya tahu penentuan dari Pak Pendeta Aring atau dari siapa yang disepakati, kita pelajaran ini hanya sampai tanggal 19. Itu yang saya tahu. Ya. Kalau bisa saya usulkan, tolong dipertimbangkan satu kali lagi. Sampaikan kepada Pak Pendeta Aring, saya juga nanti akan sampaikan. Untuk kita selesaikan 12 konsep ini. Baru ada 3. Memang materinya saya sudah banyak juga saya lewatinya, supaya apa bisa kita masuk, ini penting sekali. Jadi jangan hanya tahu dosa, tapi tidak tahu solusi dari dosa. Ya. Nah, bagaimana? Jadi saya serahkan kepada kita semuanya. Kalau memang oke, setuju, kita lanjutkan. Lalu nanti saya akan buat rekaman dari konsep-konsep ini semuanya untuk nanti bisa diputar ulang, ya, didengar lagi, dibaca lagi. Oke.